Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan Al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita terkecuali kalimat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa jinabun nawahi. Melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada magam atau kedudukan yang paling mulia di sisi Allah terkecuali kedudukan orang-orang yang takwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Jumat pertama di tahun baru Masehi. Setiap kita berada di tahun baru berarti umur kita pun bertambah, yang pada hakikatnya jatah kita hidup di dunia ini berkurang. Yang terpenting bagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan tahun baru ini untuk muhasabah, momen untuk kita introspeksi diri. Sekian puluh tahun kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiat. Amal apa, kebaikan apa yang kita perbuat untuk Allah, kebaikan apa yang kita perbuat untuk baginda Nabi kita Muhammad. Apa justru sebaliknya, maksiat atau lalai kita lebih banyak kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak menghitung diri kita, yang mana Allah menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita adakan perhitungan hisab atas diri kita sebelum kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita jadikan tahun baru ini, yang Masehi ini, untuk kita merubah daripada akhlak kita yang tidak baik, ibadah kita yang mungkin masih banyak kurang kepada Allah, kelakuan kita yang kurang pantas kita lakukan menjadi umat Nabi kita Muhammad,
paling tidak kita ada perubahan di tahun yang baru ini. Walaupun kita ini sudah mendapatkan jaminan dari baginda Nabi kita Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man abah, kata Rasulullah, terkecuali orang yang enggan, yang enggak mau masuk ke dalam surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi kita Muhammad, masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Sebaliknya, orang yang maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah dan Nabi kita Muhammad, maka merekalah orang yang tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah mengatakan, bersabda hadis ini, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Jibril mengatakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, man mata min ummatika lam yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Kata Jibril, di antara daripada umatmu ya Muhammad, apabila dia meninggal dunia selama dia tidak musyrik kepada Allah, dakhalal jannah, kata Jibril. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, wa man syaraka wa man zina ya Jibril, sekalipun umatku pernah melakukan zina, umatku melaksanakan korupsi atau maling, na'am, kata Jibril. Wa in syaraka wa in zana, kata Jibril, sekalipun umatmu pernah melakukan zina, umatmu pernah menjadi perampok dan lain sebagainya, selama dia tidak musyrik kepada Allah, maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung kepada umat Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita umat Nabi Muhammad yang mungkin kita sering lalai kepada Allah, sering berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita akan selama-lamanya tetap di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Kaukhal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang aku? Ada apa wahai Nu'man? Aku ini melaksanakan perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib aja ya Rasulullah. Salat pun hanya 5 waktu. Puasa pun hanya di bulan Ramadan. Aku enggak pernah salat qobliyah wa ba'diyah. Aku enggak pernah salat duha. Aku enggak pernah melaksanakan salat-salat duha walaupun salat qiyamul lail atau tahajud ya Rasulullah. Bahkan puasa hanya Ramadan. Aku enggak salat tarawih ya Rasulullah. Namun aku tidak pernah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupku, dan aku hanya melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah tempat aku ya Rasulullah? Apakah aku di neraka atau sebaliknya aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, wahai Nu'man, tempatmu adalah di surga, bahkan engkau masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Padahal yang dikerjakan hanya yang fardu-fardu saja. Puasa pun hanya yang wajib di bulan Ramadan saja. Tapi yang paling luar biasa, Nu'man ini enggak pernah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang berat. Kalau untuk melakukan ketaatan kepada Allah, semua orang bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi untuk menghindar dari perbuatan maksiat, menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ini susahnya luar biasa. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, engkau akan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi,
Semua umatku aku jamin, kata Rasul, masuk ke dalam surga. Yang jadi masalah, kata Rasulullah, apakah umatku masuk surga tanpa dihisap, atau umatku mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan, kata Rasulullah. Sebab kita tahu ketika kita di dalam Siratal Mustaqim, melewati jembatan Siratal Mustaqim, kata Nabi, yang perjalanannya 1500 tahun, yang 500 tahun itu naik ke atas, 500 tahun turun ke bawah, 500 tahun lurus. Itu kita menempuh waktu yang begitu lama. Kalau orang daripada umatku mereka ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka yang begitu dahsyatnya, dia akan menjauh dari jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kalau yang berjalan dari umatku melewati lintasan Siratal Mustaqim, umatku yang ahli maksiat, umatku yang selalu berbuat dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, api neraka yang tadinya di bawah, dia terus akan naik ke atas, mendekati kita. Bahkan api neraka itu akan menarik kaki kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kepengen kita semua umat Nabi Muhammad, kita masuk ke dalam surga tanpa dihisap, tanpa kita mampir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas harus apa yang kita lakukan supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain, kita perbaiki takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tahun kemarin kita masih banyak lalainya kepada Allah. Di tahun ini mari kita jadikan tahun yang terakhir buat kita. Belum tentu umur kita bisa ketemu tahun depan, tahun baru yang akan datang. Jadikan tahun ini tahun terakhir, sehingga dengan kita selalu ingat kematian, kita akan lebih taat lagi, akan takut kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas amal ibadah soleh kita. Sebab kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan di masa lalu bisa terhapus, bahkan dihapus oleh Allah, yakni dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, sehat walafiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita kelak menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afdalana bidinil islam wa akramana bi rasulil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li sairil anam
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. الله